Dari awal film kita diperlihatkan salah satu keluarga yang bernama Madeline, Vivian, Henry, dan suami Madeline yang bernama Michael. Terlihat mereka sedang melakukan makan bersama atas kesenangan Madeline yang dapat hamil kembali. Walaupun kandungan Madeline mengalami keguguran atas kehamilan pertama dan keduanya, sehingga hal tersebut membuat Madeline berhati-hati dalam kehamilannya yang ketiga. Dan hal tersebut membuat Madeline harus memakan protein yang begitu banyak. Lalu Madeline pun memberitahukan Vivian yang sebagai ibunya bahwasanya dirinya akan menghampiri bidan untuk memeriksa kandungannya. Walaupun Vivian bersikap keras supaya Madeline dapat ke rumah sakit, namun Madeline pun tetap kekeh dirinya ingin diperiksa oleh bidan kandungannya karena dengan alasan tertentu. Singkat cerita, Madeline dan suaminya pun berusaha untuk menghampiri bidannya dan kita pun diperlihatkan pelayan bidannya yang bernama Sally. Lalu Sally pun menyuruh supaya mereka berdua dapat duduk untuk menunggu kepala bidannya. Tak lama itu kepala bidan pun muncul, oke sebut aja yang bernama Patricia. Lalu Patricia pun berusaha untuk bersalaman kepada mereka berdua karena Patricia merupakan bidan yang begitu profesional. Lalu Madeline pun dapat melihat isi buku yang telah diberikan oleh Patricia, bahwasanya tidak sedikit wanita yang akan melahirkan meninggal di perjalanan menuju ke rumah sakit dibandingkan klinik umum seperti bidan yang begitu worth it. Lalu Madeline pun memberitahukan bidannya bahwa dirinya telah berhenti dari obat kesuburannya selama 11 bulan, walaupun dirinya pernah mengalami kehamilannya sebanyak 2 kali, walaupun dirinya selalu mengalami keguguran, sehingga tersebut membuat dirinya pun merasa sedih. Namun bidan tersebut pun berkata supaya Madeline tidak menyesal atas kegugurannya. Selanjutnya Madeline pun berusaha untuk menuangkan susu kedelainya untuk anjing peliharaan dirinya. Tak lama itu Madeline pun mendapatkan sebuah paket sehingga dirinya pun berusaha untuk membukakannya. Namun ternyata itu merupakan potongan daging yang masih mentah. Lalu di saat Madeline membukakan pintunya, dirinya pun dapat melihat tikus yang telah mati disebabkan oleh anjing kesayangan dirinya, sehingga dirinya pun berusaha untuk membuangkan tikus tersebut ke dalam tong sampah. Lalu Michelle pun berterima kasih kepada istrinya karena telah melakukan mantap-mantapnya kembali. Namun di saat Michelle akan meminum susu, Madeline pun memberitahukan bahwa terdapat bekas susu yang berada di bibirnya, sehingga Madeline pun berusaha untuk mengusapkan menggunakan sapu tangannya. Tak lama itu Madeline pun merasa tidak enak badan, sehingga Michelle pun merasa khawatir. Namun Madeline pun berkata bahwasanya dirinya hanya mengalami masuk angin. Kemudian Michelle pun memberitahukan bahwasanya dirinya telah membawakan buku pemberian dari Patricia yang telah dibaca oleh Madeline, sehingga Madeline pun berkata bahwasanya dirinya telah belajar ilmu terhadap Patricia karena beliau guru yang begitu mengagumkan. Namun Michelle pun mendapatkan telepon dari ibunya sehingga dirinya pun bergegas untuk mengangkatnya. Namun tiba-tiba Madeline pun merasa kesakitan seolah perut dirinya mengalami kontraksi, sehingga dengan terpaksa Michelle pun membawakan Madeline ke rumah sakit. Sehingga kita pun diperlihatkan dokternya yang merupakan saudara dari ibu Madeline yang bernama Richard. Richard pun berkata bahwasanya ibu dari Madeline telah menghubungi dirinya, sehingga dirinya pun mengetahui gejala kesakitan yang dialami oleh Madeline. Namun tiba-tiba Richard pun berkata supaya dirinya dapat melakukan proses kelahirannya terhadap Madeline walaupun usia kandungannya masih dalam keadaan 31 minggu, sehingga Madeline yang mendengarkannya pun merasa tidak mau untuk melakukan kelahiran tersebut. Lalu Richard pun berusaha untuk menelpon ibunya bahwa itu bukanlah dokter, namun sayangnya suara dirinya diabaikan oleh ibunya. Tak lama itu bidan Patricia pun datang, sehingga Michelle pun berusaha untuk mengantarkannya untuk menghampiri keadaan Madeline. Setelah sampai, dirinya pun berkata bahwasanya dirinya merupakan bidan dari Madeline, walaupun para dokter tersebut seolah memaksa Madeline untuk segera melahirkan, sehingga bidan tersebut pun merasa marah kepada Richard seolah mereka tidak mempunyai nomor identitas yang sebagai dokternya, karena mereka seolah akan membunuh bayi yang berada di perut Madeline. Namun karena Patricia mengetahui bahwa Richard merupakan dokter abal-abal, sehingga pria baju putih pun berkata bahwasanya Richard bukanlah dokter melainkan hanya saudara dari ibu Madeline. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Madeline dan suaminya pun berusaha untuk bergegas kembali pulang. Namun saat di perjalanan ada salah satu mobil yang melawan arus, sehingga tersebut membuat mobil yang dikendarai Michelle pun menabrak sebuah pohon. Tak lama itu salah satu pria tersebut pun berusaha untuk mengecek keadaan mobil tersebut. Namun sayangnya Michelle pun dalam keadaan telah meninggal. Namun terlihat Madeline pun masih hidup dan menyuruh supaya pria tersebut dapat menghubungi Patricia karena perut dirinya mengalami banyak darah. Lalu
Patricia pun memberitahukan asistennya supaya Madeline tidak dapat pergi ke rumah sakit karena para dokternya selalu memaksa supaya Madeline dapat melahirkan. Walaupun saling mengira bahwa bayi yang ada di perut Madeline telah meninggal, namun Patricia pun memberitahukan supaya kehamilan Madeline dapat menunggu selama 3 minggu. Setelah itu terlihat Madeline pun terpukul secara mental karena dirinya tidak bisa menerima atas meninggal bayinya yang ada di dalam perutnya, sehingga bersikap keras untuk menyimpan bayinya hingga dirinya dapat melahirkan bayinya. Lalu terlihat di saat Madeline sedang memilih mainan untuk bayinya, dirinya pun mengalami kontraksi kembali terhadap perutnya. Sehingga hal tersebut membuat Madeline pun segera melakukan untuk melahirkan bayinya dengan dibantu oleh para bidannya. Namun karena susah keluar bayinya, sehingga Patricia pun menyuruh supaya Madeline dapat melahirkannya di dalam bak air supaya bayinya dapat segera keluar. Tak lama itu bayi dalam perut Madeline pun dapat keluar. Namun sayangnya bayi tersebut seolah tidak mengeluarkan tangisan seolah bayi tersebut telah meninggal. Sehingga Patricia pun berusaha untuk memberikannya kepada Madeline karena Madeline tidak percaya bahwasanya anaknya telah meninggal. Lalu Madeline pun berusaha untuk memberikan ASI-nya kepada bayinya walaupun dalam keadaan telah meninggal, sehingga Patricia yang dapat melihatnya pun dirinya pun berusaha untuk menghampiri Madeline. Namun tiba-tiba bayi tersebut pun dapat hidup kembali setelah meminum ASI milik ibunya, seolah itu adalah keajaiban. Selanjutnya terlihat di saat Madeline mengurus bayinya, dirinya pun mendapatkan telepon dari ibunya ataupun Vivian karena Vivian menyuruh supaya anaknya dapat memeriksa bayinya ke dokter Son. Namun tak lama itu Patricia pun datang menghampiri kediaman Madeline. Sedikit informasi, Patricia merupakan bidan dari Madeline karena terlihat Patricia pun selalu memperhatikan keadaan Madeline seolah dirinya ingin memberikan sebuah bunga atas kelahiran bayi terhadap Madeline. Walaupun suaminya telah meninggal, namun tak hanya itu, Patricia pun berusaha untuk memberikan mainan yang berupa boneka kucing supaya bayi dari Madeline dapat terhibur. Oke, kita sebut aja bayinya yang bernama Grace. Lalu Patricia pun berkata bahwasanya Madeline dapat menyusuinya hingga berumur 60 tahun, sehingga Madeline pun merasa senang. Walaupun Madeline tidak akan memeriksa keadaan Grace ke rumah sakit karena dirinya sangat menyayangi Grace. Lalu Patricia pun berusaha untuk bergegas pergi karena Madeline menginginkan banyak waktu bersama Grace supaya dirinya dapat merawatnya. Walaupun Madeline belum mengetahui bahwasanya Grace merupakan psikopat. Lalu terlihat di saat Madeline merapikan rambut Grace pun mengalami kerontokan sehingga Grace pun menangis. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Madeline pun berusaha untuk mengecek Grace di saat Grace sedang tertidur. Namun ternyata ada salah satu lalat yang selalu berdiam dekat ranjang Grace, sehingga Madeline pun berusaha untuk memukul lalat tersebut. Namun tiba-tiba lalat tersebut berada di muka Grace, dan hal tersebut membuat Madeline pun berusaha untuk memukulnya di saat lalat tersebut berpindah. Lalu terlihat Madeline pun melihat anjing kesayangannya membuang kotorannya sembarangan, sehingga dirinya pun berusaha untuk membersihkannya. Setelah itu Madeline pun berusaha untuk membukakan popok Grace, namun anehnya popok yang telah dipakai Grace tidak mengeluarkan kotoran setetes pun. Lalu Madeline pun berusaha untuk memandikan Grace karena dirinya sangat disibukkan mengurus bayi perempuannya. Namun sayangnya air bak tersebut seolah berubah menjadi merah seolah Grace mengeluarkan darah, dan hal tersebut membuat dirinya pun menangis. Tak lama itu Madeline pun berusaha untuk berkonsultasi kepada bidannya lewat teleponnya bahwasanya Grace mempunyai luka ruam tanpa adanya sebab dan bau badannya seperti aneh, sehingga dirinya pun merasa bingung. Namun karena penasaran, Madeline pun berusaha untuk mengecek suhu Grace walaupun suhu Grace begitu tinggi. Lalu Madeline pun berusaha untuk memberikan ASI kepada Grace karena hal tersebut supaya Grace dapat diam. Namun tiba-tiba lalat tersebut pun datang kembali, sehingga Madeline pun berusaha untuk memukul serangga tersebut. Namun ternyata serangga lalat tersebut semakin membanyak yang berdiam di dekat ranjang Grace. Setelah itu Madeline pun berusaha untuk membawakan Grace karena dirinya selalu berusaha untuk memberi ASI kepada Grace. Namun terlihat Madeline pun merasa sakit seolah Grace meminum ASI-nya dengan cara menggigitnya. Di sisi lain terlihat Vivian pun berusaha untuk mengajak Henry untuk bermantap-mantap, sehingga kedua orang tua Madeline pun saling bercocok tanam. Lalu di saat Madeline beristirahat, terlihat dada dirinya merasa kesakitan karena hal tersebut disebabkan oleh gigitan psikopat Grace yang membuat dada dirinya berdarah. Karena Madeline tidak menyadari bahwa Grace ingin meminum darah bukanlah ASI. Namun tiba-tiba Grace pun menangis sehingga Madeline pun berusaha untuk memakunya karena dirinya berniat untuk memberikan ASI-nya kembali. Walaupun dirinya merasa kesakitan karena Grace selalu meminum luka darah dari dada Madeline, sehingga mulut Grace pun dipenuhi darah, dan hal tersebut membuat dada Madeline pun menjadi terluka dan menyebabkan banyak darah.
Selanjutnya terlihat Madeline pun berusaha untuk berbelanja di minimarketnya sambil membawakan Grace karena dirinya sangat menyayangi Grace, dan dirinya pun berusaha untuk membeli potongan daging yang masih mentah karena hal tersebut supaya darah daging tersebut dapat diambil untuk dimasukkan ke dalam dot, karena Madeline baru menyadari bahwa Grace ingin meminum darah segar, sehingga tanpa lama-lama dirinya pun berusaha untuk memberikannya supaya Grace tidak dapat menangis. Setelah itu Madeline pun berusaha untuk membuang potongan daging tersebut yang telah diambil darahnya karena hal tersebut supaya tidak ada orang yang mencurigai dirinya, walaupun di sisi lain bidan Patricia pun dapat melihatnya. Selanjutnya terlihat Vivian pun berusaha untuk menghampiri kantor Dr. Son, lalu Vivian pun mengatakan bahwa anaknya atau Madeline seolah mengalami sakit jiwa karena setelah kecelakaan Madeline dan Michelle bahwa bayi kandungannya telah tewas, seolah bayinya hanyalah berpura-pura meninggal. Walaupun Pepia telah menyiapkan makamnya, namun dirinya pun mendapatkan kabar bahwa Madeline telah melahirkan bayinya. Sedikit informasi bahwasanya Madeline tidak pernah ingin berkonsultasi kepada dokter rumah sakit, walaupun Vivian selalu memberi saran kepada anaknya. Lalu Vivian pun berkata kepada Son bahwasanya dirinya tidak ingin anaknya mengurus cucunya ataupun Grace karena Vivian mengetahui bahwa Madeline dalam keadaan gangguan jiwa, sehingga Vivian pun meminta tolong kepada dokternya supaya dapat menghampiri anaknya ataupun Madeline. Tak lama itu Madeline pun mendengarkan ketukan pintu rumahnya, sehingga Madeline pun dapat melihat lubang pintunya bahwasanya itu adalah Dr. Son yang akan memeriksa dirinya. Namun dirinya pun berusaha untuk bertahan bersama Grace tanpa adanya orang lain, walaupun Grace selalu meminum darah ASI milik ibunya sendiri. Setelah itu Madeline berusaha merasa kedinginan, sehingga dirinya pun berusaha untuk memakai jaketnya. Namun lagi-lagi bayi psikopat pun menangis kembali, sehingga Madeline pun terlebih dahulu berusaha untuk membersihkan bercak darah yang berada di tubuh Grace. Lalu dirinya pun berusaha untuk mendidihkan airnya di malam hari di saat dirinya sedang memangku Grace, karena terlihat Grace pun merasa haus terhadap ASI darah tersebut. Lalu pagi hari pun tiba, terlihat air teko tersebut pun telah mendidih, sehingga Madeline pun baru bangun dari tidurnya dan dapat melihat bahwa psikopat Grace terus meminum ASI darah milik dirinya dari malam hingga pagi hari, dan hal tersebut membuat dirinya pun sedih atas kesakitan yang telah dilakukan oleh bayinya sendiri. Di sisi lain terlihat ibu Madeline pun menyuruh Dr. Son supaya dapat menghampiri kembali rumah Madeline karena dirinya tidak ingin bayinya selalu bersama Madeline, sehingga Dr. Son pun menuruti perkataannya dan berkata supaya Vivian dapat memberikan waktu untuk dirinya. Sedikit informasi bahwasanya Vivian tidak setuju anaknya mempunyai bayi seperti Grace. Selanjutnya terlihat Madeline pun berusaha untuk mengambil semua obatnya supaya obatnya dapat dimasukkan ke blender karena dirinya seolah kehabisan nutrisari terhadap ASINya, sehingga dirinya pun memblender pil obat tersebut. Namun tiba-tiba ada suara ketukan pintu, sehingga dirinya pun mengira bahwa itu adalah Patricia ataupun bidannya, dan ternyata itu adalah Dr. Son, sehingga Son pun berusaha untuk menolongnya seolah Madeline dalam keadaan tidak sehat. Lalu Madeline pun berkata bahwasanya dirinya tidak diperiksa ke rumah sakit karena dirinya hanya mengalami rasa kedinginan. Lalu Dr. Son pun berusaha untuk mengecek keadaan mulut Madeline supaya dirinya dapat mengetahui penyebabnya, dan ternyata Son pun memberitahukan Madeline bahwasanya dirinya mengalami penyakit anemia, sehingga Madeline pun harus melakukan pemeriksaannya karena Son mengetahui bahwa Madeline kekurangan nutrisi. Namun Son pun berkata sebaiknya Madeline dan bayinya dapat diperiksa ke rumah sakit. Namun sayangnya Madeline pun merasa tidak mau karena dirinya lebih memilih diperiksa oleh Dr. Son supaya tubuh Madeline dapat diperiksa, sehingga Son pun menyuruh supaya Madeline dapat menarik napasnya, dan Son pun berusaha untuk memberikan suntikan obat terhadap Madeline. Namun tak hanya itu, Dr. Son pun berkata bahwa dirinya membutuhkan sampel ASI milik Madeline supaya Son dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh Grace, sehingga Son pun berusaha untuk menggunakan alat tersebut untuk menghisap ASINya. Namun Madeline pun berkata bahwa salah satu dadanya sedang mengalami kesakitan, sehingga Dr. Son pun hanya memerlukan ASI yang tidak mengalami kesakitan. Sedikit informasi bahwasanya ASI milik Madeline akan dimasukkan ke dalam botol tersebut, sehingga tanpa lama-lama Madeline pun berusaha untuk berbalik supaya alat tersebut dapat menghisap ASI milik dirinya. Namun tiba-tiba Son pun mendengarkan suara bayi Madeline, sehingga Son pun merasa terganggu dan membuat dirinya berusaha untuk menghampirinya. Namun Madeline pun tidak tinggal diam, dirinya pun berusaha untuk memukul Dr. Son menggunakan alat yang ada, sehingga Son pun dapat tewas. Lalu Madeline pun berusaha untuk menarik jasad Dr.
Dr. Son supaya jasadnya dapat disembunyikan. Di sisi lain, terlihat Vivian pun tidak mendapatkan kabar dari Dr. Son karena dirinya tidak mengetahui bahwa dokternya telah mati, sehingga Vivian pun berniat untuk menghampiri kediaman Madeline. Lalu Madeline pun berusaha untuk mengambilkan botol dot tersebut karena dirinya berniat untuk mengeksekusi dokternya supaya darah dari dokter tersebut dapat dimasukkan ke dalam botolnya untuk diberikan kepada anaknya ataupun Grace. Karena hal tersebut supaya Grace tidak dapat menangis kembali. Namun tiba-tiba Madeline pun dapat mendengarkan suara ibunya di saat dirinya telah membawa botol yang berisi darah segar untuk Grace. Namun Madeline pun menyuruh ibunya supaya dapat membuatkan teh terlebih dahulu karena dirinya pasti akan menghampiri ibunya. Kemudian Madeline pun berusaha untuk memberikan darah segarnya kepada Grace. Namun sayangnya botol darah tersebut pun terjatuhkan, sehingga Madeline pun berusaha untuk mengambilnya kembali dari jasadnya karena dirinya begitu menyayangi Grace walaupun Grace adalah psikopat. Namun setelah itu ibu Madeline pun berada di hadapan dirinya sehingga Vivian pun merasa kaget. Lalu Madeline pun berusaha untuk mengambilkan tekonya karena air tersebut telah mendidih, dan Madeline pun memberitahukan ibunya bahwasanya dirinya dalam keadaan baik-baik saja karena dirinya hanya mengalami kelelahan. Namun Vivian pun menanyakan apakah Dr. Son telah menghampiri dirinya. Madeline pun menjawab bahwa dirinya tidak melihat keadaan dokter suruhan dari Vivian, walaupun Vivian mengatakan bahwasanya dirinya hanyalah khawatir terhadap Madeline yang sebagai anaknya. Lalu Vivian pun meminta izin apakah dirinya bisa melihat keberadaan Grace. Namun sayangnya Madeline pun melarangnya karena seolah Grace dalam keadaan sedang beristirahat, dan berkata supaya Vivian dapat melihatnya di hari esok, sehingga ibu Madeline pun memahami perkataan anaknya dan bergegas untuk kembali pulang. Namun sayangnya Vivian pun kekeh dirinya ingin melihat bayi Madeline sebelum dirinya pulang, sehingga Vivian pun dapat melihat bercak darah yang begitu banyak. Lalu Madeline pun merasa kaget bahwasanya Grace yang sebagai anaknya telah dibawa oleh Vivian karena terlihat Vivian pun berusaha untuk memisahkan bayi tersebut dari Madeline, sehingga Madeline yang melihatnya pun memohon supaya ibunya tidak menyakiti Grace karena Madeline sangat menyayanginya. Namun sayangnya Vivian pun melarang Madeline supaya tidak dapat mendekati dirinya karena dirinya akan memukulnya menggunakan palunya jika mendekatinya. Namun karena sayang, Madeline pun menyuruh Vivian supaya dapat melepaskan Grace walaupun itu psikopat. Namun ternyata Vivian pun tidak segan-segan memukul anaknya sendiri menggunakan palunya hingga darah Madeline pun berceceran. Namun setelah itu Vivian pun merasa menyesal karena mengira anaknya telah mati. Namun tiba-tiba Madeline pun masih hidup, sehingga Madeline pun berusaha untuk menggigit leher ibunya sendiri, dan hal tersebut membuat mereka berdua pun dapat tewas. Tak lama itu Patricia yang sebagai bidan dari Madeline pun dirinya pun baru mengetahui bahwasanya Madeline telah tewas. Namun ternyata Grace yang merupakan bayi psikopat pun dapat terselamatkan. Oke, dan film ini pun selesai.